Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Tantri Dwi Aprilia. Saya dari Rombel 3, mata kuliah berbicara. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang salah satu kuliner khas yang menjadi identitas kota Pekalongan, yaitu soto tauco. Soto ini bukan sekedar makanan, tetapi juga memiliki nilai sejarah, budaya, dan filosofi yang menarik untuk kita pelajari bersama. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, sejarah, bahan, cara pembuatan, hingga makna budaya dari soto tauco. Pertama, mengenal soto tauco. Soto tauco adalah jenis soto khas Pekalongan yang menggunakan bumbu tauco sebagai bahan utama. Tauco ini adalah hasil fermentasi kedelai yang memberikan aroma dan rasa khas yang tidak ditemukan pada soto-soto daerah lain. Cita rasa soto tauco sangat kompleks, gurih dari kaldu, sedikit manis dari bumbu, serta rasa asam dan khas dari tauco. Inilah yang membuat soto tauco berbeda dari soto ayam Lamongan, soto Betawi, atau soto Kudus. Dengan keunikan ini, soto tauco menjadi simbol kuliner khas Pekalongan. Selanjutnya, sejarah dan asal-usul. Asal-usul soto tauco tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perdagangan di pesisir utara Jawa. Pekalongan sebagai kota pelabuhan menjadi tempat bertemunya berbagai budaya Jawa, Tionghoa, dan Arab. Tauco sendiri adalah bumbu yang berasal dari pengaruh Tionghoa. Orang Jawa kemudian mengolahnya menjadi hidangan yang sesuai dengan lidah lokal. Dari sinilah soto tauco jadi bisa kita lihat bahwa makanan tradisional bukan hanya sekedar olahan dapur, tetapi juga jejak sejarah dan bukti adanya percampuran budaya. Selanjutnya, bahan utama soto tauco. Untuk membuat soto tauco, bahan utamanya adalah daging sapi atau ayam. Ada juga variasi menggunakan jeroan sapi seperti babat atau usus. Kuahnya menggunakan kaldu yang dimasak dengan bumbu rempah seperti bawang putih, bawang merah, jahe, dan lengkuas. Yang paling penting adalah tambahan tauco yang menjadi pembeda utama. Kemudian, soto ini disajikan dengan bihun, tauge, seledri, bawang goreng, serta sambal dan jeruk nipis sebagai pelengkap. Perpaduan ini menciptakan cita rasa yang begitu kaya. Kemudian, cara memasak dan penyajian. Proses memasak soto tauco membutuhkan kesabaran. Kuah kaldu harus dimasak lama agar rasa daging benar-benar keluar. Setelah itu, bumbu yang ditumis bersama tauco ditambahkan ke dalam kuah. Saat penyajian, bihun dan tauge diletakkan di mangkuk, lalu ditambahkan potongan daging. Kuah panas disiramkan, kemudian ditaburi bawang goreng, seledri, dan sambal sesuai selera. Soto tauco biasanya disantap bersama nasi atau lontong, sehingga sangat mengenyangkan. Selanjutnya, keunikan soto tauco. Keunikan utama soto tauco adalah penggunaan tauco yang jarang sekali ditemukan pada soto di daerah lain. Rasa khas tauco membuat orang yang mencicipinya langsung bisa menebak bahwa itu adalah soto tauco. Ada dua variasi utama, yaitu tauco sapi dan tauco ayam. Keduanya sama-sama lezat, hanya berbeda pada daging dan karakter kuahnya. Uniknya lagi, meskipun berasal dari Pekalongan, banyak orang dari luar daerah yang jatuh cinta pada cita rasa soto tauco. Kemudian, nilai budaya. Soto tauco adalah bukti nyata akulturasi budaya. Dari bumbu tauco yang berasal dari Tionghoa, dipadukan dengan rempah khas Jawa, hingga menjadi kuliner khas Pekalongan. Selain itu, soto tauco juga menjadi identitas masyarakat Pekalongan. Tidak jarang hidangan ini disajikan dalam acara keluarga atau pertemuan besar. Hal ini menunjukkan bahwa soto tauco bukan hanya makanan sehari-hari, melainkan juga simbol kebersamaan dan tradisi lokal.
Selanjutnya, soto tau-tau dalam pariwisata. Selain terkenal di masyarakat lokal, soto tau-tau juga menjadi daya tarik wisata kuliner di Pekalongan. Banyak wisatawan yang berkunjung ke kota ini khusus untuk mencicipi soto tau-tau. Beberapa warung sudah berdiri puluhan tahun dan menjadi legendaris seperti Tau-tau Bang Dul atau Tau-tau Pak Jarlam. Inilah yang membuat soto tau-tau semakin kuat sebagai ikon kuliner khas Pekalongan. Kemudian perbandingan dengan soto lain. Jika dibandingkan dengan soto daerah lain, perbedaannya cukup jelas. Soto Kudus misalnya lebih sederhana tanpa tauco dan biasanya menggunakan ayam. Soto Lamongan terkenal dengan kuah kuning dan taburan koya. Soto Betawi menggunakan santan sehingga kuahnya lebih kental. Sedangkan soto tauco punya kuah bening yang bercampur tauco menciptakan rasa khas yang membedakannya dari semua jenis soto yang ada di Indonesia. Selanjutnya, filosofi soto tauco. Kalau kita maknai lebih dalam, soto tauco juga punya filosofi. Perpaduan budaya yang melahirkan hidangan ini mencerminkan kerukunan masyarakat yang berbeda latar belakang. Rasa kompleks dari tauco, kuah, dan rempah menggambarkan kehidupan yang penuh warna. Selain itu, keberadaan soto tauco yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadikannya simbol kekayaan budaya yang harus kita jaga. Selanjutnya, tantangan dan pelestarian. Namun, kuliner tradisional seperti soto tauco juga menghadapi tantangan. Generasi muda kini cenderung lebih akrab dengan makanan cepat saji dibanding kuliner tradisional. Oleh karena itu, perlu ada upaya promosi dan pelestarian agar soto tauco tetap dikenal. Baik masyarakat, pedagang, maupun pemerintah daerah harus bersama-sama menjaga agar soto tauco tidak hilang di telan zaman. Yang terakhir, penutup. Sebagai penutup, soto tauco adalah kuliner unik, bersejarah, sekaligus warisan budaya yang membanggakan. Dengan cita rasa khas tauco dan sejarah panjang, soto tauco menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang sangat beragam. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita melestarikan kuliner ini agar tetap dikenal generasi mendatang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.